Nomor 21. Berkata dan berperilaku jujur merupakan suatu sikap menghargai orang-orang di lingkungan sekitar kita, sekaligus pada diri sendiri. Yang merupakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mengerjakan PR yang diberikan guru. B. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. C. Mengembalikan kelebihan uang kembalian saat jajan. D. Menaati peraturan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Jawaban C. Mengembalikan kelebihan uang kembalian saat jajan. Nomor 22. 1. Bersalaman dengan mencium tangannya. 2. Tidak bermalas-malasan dan mengeluh. 3. Bergaul baik dengan siapa saja. 4. Memperhatikan pelajaran di sekolah. Perilaku yang mencerminkan sikap santun dan menghargai orang tua ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban A. 1. Nomor 23. Yuli dan Engel sedang mengerjakan tugas sekolah. Ketika azan berkumandang, Angel membiarkan Yuli mengerjakan ibadahnya. Perilaku Angel tersebut mencerminkan sikap menghargai A. Pendapat orang lain. B. Pendirian orang lain. C. Kemauan orang lain. D. Keyakinan orang lain. Jawaban D. Keyakinan orang lain. Nomor 24. Seorang nenek tinggal bersama 2 orang cucunya. Nenek setiap hari bekerja sebagai penjual abu gosok. Orang tua dari kedua cucunya sudah meninggal dunia, sehingga nenek yang bertanggung jawab menghidupi kedua cucunya. Rio merupakan tetangga dari nenek tersebut. Yang harus dilakukan Rio sebagai tetangga dari nenek adalah A. Meminta orang lain untuk menolong nenek. B. Memperhatikan dan mengawasi nenek. C. Menolong dengan menjual harta yang dimiliki. D. Membantu sesuai dengan kemampuan. Jawaban D. Membantu sesuai dengan kemampuan. Nomor 25. 1. Mengajak beribadah bersama. 2. Menjalin silaturahmi. 3. Membersihkan harta yang dimiliki. 4. Melatih diri untuk saling menghargai. 5. Memperbaiki hubungan antar manusia. Manfaat sikap toleransi terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Jawaban D. 2, 4, dan 5. Nomor 26. 1. Air. 2. Tanah atau debu. 3. Tisu. 4. Daun. 5. Plastik. Yang merupakan alat untuk bersuci ditunjukkan nomor A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 4 dan 5.
Jawaban A. 1 dan 2. Nomor 27. Pasangan gambar dan nama gerakan sholat yang benar ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban B. 1 dan 4. Nomor 28. Arti zikir dan segala puji bagi Allah ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban B. 2. Nomor 29. Sani berusaha menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Perilaku Sani sekarang banyak berubah. Ia banyak berbuat baik kepada orang tua, saudara dan teman-temannya, serta dapat mengendalikan dirinya, sehingga tidak melakukan perbuatan tercela. Hikmah ibadah sholat yang sesuai dengan cerita di atas adalah A. Hati menjadi tenang dan tentram, B. Membersihkan jiwa dari perbuatan kotor, C. Mendidik disiplin dalam menjalani kehidupan, D. Berbuat baik dan memelihara diri dari perbuatan dosa. Jawaban D. Berbuat baik dan memelihara diri dari perbuatan dosa. Nomor 30. 1. Membaca basmalah ketika memulai wudhu. 2. Membasuh kedua tangan sampai siku. 3. Membasuh kedua telinga. 4. Berdoa sesudah wudhu. Yang merupakan rukun wudhu ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban B. 2. Nomor 31. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan berpuasa, kita dapat melatih kepedulian terhadap sesama. Yang merupakan hikmah dari ibadah puasa adalah A. Meningkatkan rasa empati kepada sesama, B. Diampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan, C. Memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Menyadarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi pertolongan. Jawaban A. Meningkatkan rasa empati kepada sesama. Nomor 32. 1. Membuang kayu yang tergeletak di tengah jalan. 2. Memberikan senyuman kepada orang lain. 3. Memasukkan uang ke kotak amal. 4. Menyumbang sajadah ke masjid. 5. Memberikan ilmu kepada orang lain. Yang merupakan contoh infak ditunjukkan nomor
A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Jawaban C. 3 dan 4. Nomor 33. Ia adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diperintahkan untuk tinggal di dalam surga. Seluruh penghuni surga diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepadanya. Namun iblis dengan congkak dan sombong menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut menceritakan tentang Nabi A. Isa alaihissalam, B. Nuh alaihissalam, C. Adam alaihissalam, D. Ibrahim alaihissalam. Jawaban C. Adam alaihissalam. Nomor 34. Ismail menangis kehausan. Ibunya dengan gigih berlari menuju bukit Safa untuk menemukan air. Ternyata tidak ada sedikit pun. Kemudian ia pun berlari sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu berulang hingga 7 kali. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Jam-Jam dari hentakan kaki Ismail. Berdasarkan kisah di atas, mukjizat Nabi Ismail alaihissalam adalah A. Tidak mempan disembelih, B. Keluarnya air Jam-Jam, C. Membangun Ka'bah, D. Membelah lautan. Jawaban B. Keluarnya air Jam-Jam. Nomor 35. Perjuangan para nabi dan rasul sangat luar biasa. Semakin berat ujian yang mereka terima, semakin rajin pula mereka dalam beribadah. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah A. Terkena penyakit kulit selama 7 tahun, B. Melawan Raja Mesir yang sangat kejam dan sombong, C. Dihina, difitnah, bahkan hampir dibunuh oleh orang-orang kafir, D. Diserahi saudaranya menjaga kaum Bani Israel yang kembali menyembah berhala. Jawaban A. Terkena penyakit kulit selama 7 tahun. Nomor 36. Cara berdakwah Sunan Bonang disesuaikan dengan budaya masyarakat pada saat itu, yaitu kesenian. Masyarakat yang menyukai hiburan mendorong Sunan untuk membuat alat musik gamelan. Pertunjukan musik ini bertujuan untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. Samsul ingin meneladani Sunan Bonang dalam mendakwahkan agama Islam. Tindakan yang dapat dilakukan Samsul yaitu A. Mendakwahkan agama Islam di Tuban, B. Melarang segala macam kesenian daerah, C. Menunjuk pemimpin untuk mengurus pesantren, D. Menggunakan budaya masyarakat sebagai media dakwah. Jawaban D.
Menggunakan budaya masyarakat sebagai media dakwah. Nomor 37. Nabi Daud alaihissalam berani maju ke depan berhadapan dengan Jalut. Jalut yang bertubuh lebih besar pasti akan mudah mengalahkan Nabi Daud alaihissalam. Sikap yang membuat Nabi Daud alaihissalam berani melawan Jalut adalah: A. Nabi Daud alaihissalam bisa bela diri. B. Nabi Daud alaihissalam punya senjata. C. Percaya kepada Raja Talut. D. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban: D. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 38. Rasulullah SAW adalah mengasihi dan menyayangi umatnya. Bahkan beliau juga mengasihi orang-orang yang memusuhinya. Namun Rasulullah SAW tidak pernah marah dan tidak membalas dendam. Sebaliknya, Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi semua orang. Contoh perilaku kasih sayang Rasulullah SAW yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Memberi dan mengasihi kepada teman di sekolah. B. Tulus membantu adik mengerjakan tugas. C. Berlaku lemah lembut pada semua orang. D. Menyayangi kedua orang tua. Jawaban: C. Berlaku lemah lembut pada semua orang. Nomor 39. Ketika putranya datang ke ruang kerjanya, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh putranya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor Khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara. Karena kedatangan putranya untuk keperluan pribadi keluarganya, Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sekedar cahaya lampu. Keteladanan kisah Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan kisah di atas adalah: A. Menjadi pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. B. Tegas dalam menyelesaikan permasalahan. C. Adil dan sederhana yang melekat pada kepemimpinan. D. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Jawaban: D. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Nomor 40. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Mereka melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus yang tidak terima ke-7 pemuda tersebut yang tidak mau menyembah berhala. Raja tersebut berusaha memujuk mereka dengan menawarkan sejumlah kenikmatan dunia, mulai dari harta hingga jabatan, supaya mereka mau meninggalkan keimanannya. Akan tetapi, mereka tetap pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku ketaatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah: A. Menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. B. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. C. Mengasihi dan memberi bantuan kepada sesama. D. Berpuasa Ramadan dengan senang hati. Jawaban:
menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya.